Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2491. Putri Kecil Klan Ye. Ada satu hal yang perlu diberitahukan padamu kecuali untukmu. Tidak perlu mengungkapkan identitas patriarku kepada orang lain. Agar tidak mengganggu rencanaku, kata Ye Junlin. Karena saya tidak tahu situasi spesifik musuh. Jadi Ye Junlin hanya bisa mengumpulkan kekuatan dengan tenang, dalam keadaan darurat. Masih belum mungkin untuk mengungkapkan identitasnya sebagai penguasa klan Ye. Agar tidak membiarkan musuh tahu. Buat penargetan yang sesuai. Dimengerti. Semua orang mengangguk serempak. Kamu kembali dulu. Ketika saya punya waktu, saya pribadi pergi ke klan Ye kuno. Ngomong-ngomong, bawa Junjun kembali dan lihat. Kata Ye Junlin. Ye Qingtian dan yang lainnya mengangguk serempak. Dimengerti. Saat ini mereka tidak lagi berjuang dengan kebencian dengan Ye Junlin, tetapi menantikan masa depan yang cerah dari klan Ye. Ada Ye Junlin yang kuat dan Junjun yang sangat berbakat untuk bergabung. Sulit bagi klan Ye untuk tidak ingin bangkit. Setelah semua orang pergi, Li Ziran dan yang lainnya kembali. Bagaimana pembicaraannya? Li Ziran bertanya dengan prihatin. Yah, aku telah bergabung dengan klan Ye kuno. Termasuk Junjun. Kata Ye Junlin. Itu sangat bagus. Aku yakin akan ada lebih sedikit perselisihan di masa depan. Setidaknya Ye Wudao dan Ye Lingtian tidak berani menargetkanmu. Kamu bahkan dapat mengatakan bahwa keluarga Ye akan menjadi pendukungmu di masa depan. Wajah Li Zi penuh dengan senyuman. Dengan cara ini, masalah besar sakit kepalanya akhirnya terpecahkan. Beberapa orang di Qinglong menghela nafas. Hei, semuanya tidak kekal. Saya ingin bos menginjak keluarga Ye dan melemparkannya ke neraka. Tanpa diduga, setelah beberapa tahun, dia bergabung dengan keluarga Ye. Keluarga Ye menjadi pendukung keluarga Ye. Bos, ini benar-benar memalukan. Oleh karena itu, tidak ada yang mutlak dalam segala hal. Hanya dengan membungkuk dan meregangkan Anda bisa menjadi penyebab besar. Menurut pendapat mereka, Ye Junlin telah menyerah pada mantan musuh. Ini sebenarnya hal yang sangat memalukan. Sungguh memalukan bagi mereka yang agak pantang menyerah. Mereka tidak malu menjelaskan secara langsung. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka bisa menekuk dan meregangkan tubuh. Sebenarnya, saya mengatakan bahwa ini adalah praktik yang memalukan. Saya lebih baik mati daripada menyerah pada keluarga Ye. Tidak takut mati, atau apa yang akan dilakukan keluarga Ye. Bahkan mereka siap menganggap kematian sebagai rumah. Tapi Ye Junlin menyerah. Ini bukan bos yang mereka kenal. Mungkinkah bos harus menundukkan kepalanya demi kenyataan? Saya tidak ingin istri dan anak-anaknya menderita. Dan saya tidak ingin kelompok saudara ini mati. Mengapa? Semua orang mulai memikirkan Ye Junlin di masa lalu. Betapa indahnya itu. Jika keluarga Ye dipaksa untuk bergabung dengan cara ini, saya khawatir itu akan dimulai lebih awal. Sekarang aku hanya bisa menelan nafasku untuk bergabung. Hei, waktu telah berubah. Orang-orang juga telah berubah. Tepi dan sudutnya dihaluskan. Ye Junlin bergabung dengan klan Ye yang tidak mereka duga. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin tidak benar-benar bergabung, tetapi mengambil alih? Ye Junlin tersenyum dan berkata, mulai sekarang, Junjun akan menjadi putri kecil dari klan Ye. Itu pasti. Dengan bakat Junjun, bukankah semua putri kecil pergi kemana-mana? Li Ziran berkata tanpa sadar. Tapi bagaimana dia mengerti apa yang dimaksud Ye Junlin? Yang dia maksud adalah dia adalah patriark, Junjun adalah putrinya, dan tentu saja putri kecil. Ngomong-ngomong, kamu bergabung dengan klan Ye, Ye Lingtian dari klan Ye Beijing, dan Ye Wudao tahukah mereka? Li Ziran tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Faktanya, klan Ye ditujukan terhadap Ye Junlin dan itu adalah provokasi Ye Wudao. Klan Ye kuno yang sebenarnya semuanya di atas, jadi bagaimana mereka bisa membungkuk untuk berurusan dengan Ye Junlin? Untuk mengatasi krisis, orang-orang ini harus diselesaikan. Mereka, apakah mereka masih belum pulih? Saya tidak tahu, kata Ye Junlin. Nah, sekarang kamu mulai segera pergi ke ibu kota bersamaku. Desak Li Ziran. Apa yang akan kamu lakukan di ibu kota? Ye Junlin tercengang. Semua orang sedikit bingung. Tentu saja aku pergi untuk memberitahu klan Ye di Jingcheng. Beritahu Ye Wudao bahwa mereka telah bergabung dengan klan Ye. Mereka tidak boleh menggertakmu di masa depan. Bersambung. Bab 2492. Ayah menggunakan putri. Li Ziran sangat ingin semua orang tahu bahwa Ye Junlin telah bergabung dengan klan Ye. Terutama Ye Wudao sedikit orang. Ya, kakak iparku benar. Beritahu mereka semua bahwa bosnya sudah menjadi anggota klan Ye. Hei, dalam hal ini, maka kamu hanya bisa mengandalkan nama klan Ye untuk melindunginya. Bos. Sejak Ye Junlin bergabung dengan penghinaan Ye Clan, mereka tidak baik untuk mengatakan apa-apa. Kalau begitu, ayo pergi ke ibu kota. Ye Junlin setuju. Dia terutama takut akan masalah. Akan menyebalkan diganggu oleh Ye Wudao lagi di masa depan. Lebih baik memberitahu mereka untuk bergabung dengan klan Ye untuk menghindari masalah. Semua orang segera berangkat ke ibu kota. Di antara klan Ye di Beijing,
Ye Qingtian dan yang lainnya baru saja kembali. Kelompok leluhur ini dikirim, tetapi Ye Wudao dan yang lainnya terkejut. Apa yang terjadi selama mereka koma? Bahkan patriark dan mereka ada di sini. Seluruh kelompok tetua berkumpul. Klan Ye tingkat tinggi datang. Tak terbayangkan. Ada apa? Ye Wudao berdiri di bawah perawatan Ye Zantian. Jika kamu tidak bertanya, jangan bertanya. Kata Ye Zantian dengan kesal. Memikirkan saran Ye Junlin, semua orang masih tidak berbicara. Tapi sebelum pantat semua orang panas, Ye Junlin dan Li Ziran datang. Setelah Ye Junlin tiba, dia langsung berteriak, datang dan kumpulkan dari klan Ye di Beijing. Saya punya sesuatu untuk diumumkan. Semua orang tercengang. Apakah Ye Junlin begitu sombong? Berani membawanya ke pintu sendiri. Melihat Ye Junlin, Ye Zantian dengan jenaka membawa semua orang ke halaman terpisah tempat dia tinggal. Dia sangat pintar. Mengetahui bahwa jika Ye Junlin memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia pasti akan memberitahu mereka. Tidak, memesannya. Itu pasti tidak ada hubungannya dengan mereka sekarang. Ye Wudao dan sejenisnya melihat kelompok leluhur ini pergi. Mereka semua tersenyum. Seorang Ye Junlin ingin melihat leluhur klan Ye kuno. Dia tidak memenuhi syarat. Apakah kamu melihatnya? Mengapa kamu datang, Ye Junlin? Ye Wudao bertanya. Keluarga Ye menatap Ye Junlin dengan waspada. Biarkan aku melakukannya. Semuanya, tolong singkirkan permusuhanmu. Kami di sini bukan untuk bertarung. Kami memiliki sesuatu untuk diumumkan. Li Ziran berkata, sebelum semua orang meletakkan senjata mereka dan mencoba membunuh. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, umumkan. Suamiku raja dan putri mereka Ye Junjun telah bergabung dalam Ye Clan. Masa depan bersama Ye Clan. Juga mohon kerjasamanya. Bahasa tidak mengejutkan. Li Ziran mengatakan ini. Semua orang tercengang. Apa? Ye Junlin bergabung dengan klan Ye. Kapan kita tahu apa yang terjadi? Tidak mungkin. Kami tidak tahu. Mengapa Anda mengatakan bahwa Ye Junlin bergabung dengan klan Ye? Siapa yang mengakuinya? Ye Lingtian bertanya. Leluhurlah yang mengenalinya. Mereka membiarkan Ye Junlin bergabung dengan klan Ye. Pada saat ini, seseorang bergegas, dan dia ada di sini untuk menyampaikan maksud Ye Zantian. Hah? Klan Ye mengenalinya. Sekarang, semua orang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ye Lingtian tercengang. Ye Wudao tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Meskipun dia jenius nomor 1, dia tidak bertanggung jawab. Kenapa Ye Junlin dan penjahat lain yang memberontak bergabung dengan klan Ye? Semua orang sedikit bingung. Begitu. Pasti leluhur yang ingin menarik putrinya masuk. Membiarkannya bergabung sebenarnya merupakan syarat tambahan. Ye Wudao tiba-tiba berseru. Ya, itu benar. Anak Junjun harus tinggal di rumah Tians. Faktanya, para leluhur tidak ada hubungannya. Sulit untuk membawa Junjun kembali. Jika ada solusi yang begitu sempurna, mengapa tidak melakukannya? Satu-satunya harga itu adalah membiarkan Ye Junlin bergabung dengan klan Ye untuk melenyapkan kejahatan keji yang dia lakukan sebelumnya. Ini bukan harga bagi leluhur, dan itu bukan syarat. Ye Lingtian menganalisis. Ye Wudao bersukacita. Ye Junlin sangat pintar, menggunakan putrinya untuk menyelesaikan kebenciannya dengan kami. Bersambung. Bab 2493. Anda benar-benar menyembunyikan metode kultivasi tertinggi Ye Clan saya secara pribadi. Ye Junlin Tian's Mansion dan banyak orang mengatakan bahwa kamu adalah alat untuk melahirkan. Tampaknya benar. Kamu benar-benar menggunakan putrimu untuk menghilangkan kebencian, dan bergabung dengan klan Ye yang kamu impikan. Akhirnya aku mengenalmu. Berbahaya. Saya tidak membuat kondisi seperti itu sebelumnya. Tidak sampai semua leluhur klan Ye kuno datang untuk berbicara tentang bergabung. Dengan cara ini, mereka akan memiliki lebih banyak hak untuk berbicara. Klan Ye dan Li Ziran hadir. King Long, mereka semua setuju. Alasan mengapa Ye Junlin bisa bergabung dengan klan Ye. Itu karena Ye Junlin menggunakan Junjun sebagai syarat untuk bernegosiasi dengan klan Ye. Jika dia bergabung, Junjun secara alami akan menjadi anggota klan Ye. Apakah klan Ye kuno punya alasan untuk tidak setuju? Ye Wudao menatap Ye Junlin dan berkata, sesungguhnya, kami telah menunggu kamu Junlin untuk waktu yang lama. Bergabung klan Ye kuno, itu adalah soal kemuliaan tertinggi. Hitung Anda pintar. Sekarang kamu adalah anggota klan Ye. Kami benar-benar tidak dapat memindahkanmu. Selanjutnya, berdoalah agar kamu tidak melanggar aturan klan, atau kamu akan dihukum juga. Ye Junlin tersenyum. Jangan katakan dia melanggar aturan klan, bahkan jika dia melanggar aturan klan. Siapa yang berani menghukumnya? Ye Qingtian. Apakah Anda berani meminjamkannya 10.000 keberanian? Pada saat ini Ye Lingtian berkata, Ye Junlin, karena kamu telah bergabung dengan klan Ye. Itu adalah darah dari klan Ye. Baik di depan umum maupun pribadi, darahku mengalir melaluimu. Aku adalah ayahmu. Cepat dan berlututlah. Turun dan bersujud kepadaku dan panggil aku ayahmu. Aku akan mengenali kamu sebagai identitas anakku. Ye Kuanglan berkata kepada beberapa orang. Nah, sekarang kamu telah bergabung dengan klan Ye. Upacara mengenali leluhur dan kembali ke leluhur adalah masih perlu. Mengetuk kepala Anda untuk menghormati teh dan mengubah nama Anda sangat diperlukan. Anda harus memanggil saya, kakek. Ye Wudao diingatkan.
dan dia segera berkata, aku, klan Ye, bisa dikatakan sebagai klan peringkat atas. Anda tidak hanya ingin bergabung. Upacara bergabung dengan klan harus diadakan. Anda harus memiliki pengakuan dari orang tuamu. Hanya dengan begitu kami dapat benar-benar mengenali identitasmu sebagai klan Ye. Tentu saja tidak pantas bagi leluhur untuk secara pribadi mengenalimu sebagai anggota klan Ye. Kamu jauh dari kualifikasi. Kalau begitu, mari kita buat pengaturan. Menurut senioritas saya masih seorang leluhur muda. Saya akan memimpin upacara bergabung dengan klan Ye Lingtian, yang segera menggema. Ya, itu dipimpin oleh Ye Wudao. Pilih 9 tetua yang terlibat. Pada saat raja meninggalkan 9 tetua membungkuk memberi hormat, menawarkan teh untuk panggilan. 9 tetua yang diakui dianggap klan. Aku sudah melupakannya. Besok akan menjadi hari yang baik. Besok pagi upacara bergabung dengan klan akan diadakan. Ye Wudao mengangguk. Ya, tidak apa-apa. Kalau begitu sudah diatur. Dia bahkan memandang Ye Junlin dan tersenyum. Ye Junlin, bagaimana kalau kamu bergabung dengan klan? Apakah kamu akan memanggilku sebagai leluhurmu jika kamu melihatku? Ayo, panggil leluhur. Biarkan aku mendengarkan. Telinga Ye Wudao bergerak ke hadapan Ye Jun. Jangan paksa aku untuk menamparmu. Dia menamparmu dan kamu terluka parah. Dan aku menamparmu sampai mati. Ye Junlin berkata dengan dingin. Ye Junlin tahu tentang Ye Wudao yang ditampar oleh Ye Zantian. Kalimat ini langsung membuat marah Ye Wudao. Dan dia dengan dingin berkata, jika kamu tidak memanggil aku leluhur hari ini belum berakhir. Ya, kamu harus memanggil dia leluhur. Jika tidak, kamu tidak dapat melakukan upacara bergabung dengan klan. Kami tidak mengenali Anda sebagai anggota klan Ye. Semua orang menjadi tangguh. Tapi dia tidak melihat bahwa Ye Junlin sudah marah. Dia hendak mengangkat tamparannya dan menamparnya dengan keras. Li Ziran tahu apa yang akan terjadi jika tamparan ini diambil. Dia dengan cepat menghentikan Ye Junlin dan mendorongnya ke samping. Rintik. Dengan dorongan ini, beberapa buku kuno jatuh ke tanah di tubuh Ye Junlin. Semua orang melihat sekeliling. Ye Wudao tanpa sadar membungkuk dan mengambil salinan, latihan dasar klan Ye. Ini juga latihan klan Ye. Ini sama. Hahaha. Ye Junlin, kamu bahkan menyembunyikan praktek latihan Ye klan tertinggi. Bersambung. Bab 2494. Saya duduk. Anda berlutut. Ye Wudao tertawa. Ini seperti menemukan beberapa benua baru. Hanya bagaimana dia bergabung dengan keluarga meninggalkan kondisi ini adalah hal yang sederhana. Ada kondisi lain yang dia dambakan keluargaku meninggalkan gong tertinggi. Dengan anak-anaknya dengan imbalan tidak hanya memenuhi syarat dia ke dalam keluarga, tapi juga sebagai ganti teknik kultivasi tertinggi klan Ye. Ye Jun datang ke mansion kotamu terlalu dalam. Aku tidak pernah memikirkan teknik kultivasi sebelumnya. Semua orang melihat wajah Ye Junlin berubah. Semua orang di klan Ye semakin membenci. Ye Junlin, seorang pria besar, sebenarnya menggunakan putrinya sebagai alat untuk menukar banyak item dan membuat kondisi. Kamu benar-benar bukan manusia. Tukarkan putrimu sendiri. Sungguh sial bagi putrimu untuk memiliki ayah sepertimu. Tapi mata Li Ziran berubah saat menatap Ye Junlin. Pada awalnya semua orang berpikir bahwa Ye Junlin telah sepenuhnya menyerah kepada klan Ye dengan bergabung. Sekarang tampaknya Ye Junlin harus menanggung penghinaan dan mengajukan banyak kondisi yang bermanfaat baginya. Misalnya, dapatkan teknik kultivasi tertinggi Ye klan untuk membuatnya lebih kuat sesegera mungkin. Meskipun menggunakan putrinya Junjun. Tapi ada baiknya memiliki hati ini. Tidak heran. Aku bilang kamu tidak bisa menderita jika kamu bergabung dengan klan Ye. Ternyata kamu membutuhkan teknik. Li Ziran juga berkata. Ye Wudao tersenyum. Lebih dari itu. Aku mencium aroma obat yang khusus dibuat oleh klan Ye kuno. Seharusnya ada obat yang paling unggul. Li Ziran mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh Ye Junlin saat dia merasakan beberapa botol obat. Mencium aroma obat saja sudah menyegarkan. Haha, benar saja. Ye Junlin, aku bilang kau akan memeras nilai putri Anda dengan maksimal. Benar saja, begitu banyak obat ajaib. Anda tidak berbeda dari menjual putri Anda. Jika putri Anda tahu, Anda bisa menukarnya dengannya. Dengan begitu banyak hal, apa yang akan dia pikirkan? Semua orang memandang Ye Junlin dengan jijik. Kondisinya bagus. Tapi mengubah banyak hal benar-benar terlalu banyak. Saya sepenuhnya menggunakan Junjun sebagai alat. Terlalu benci. Li Ziran juga sangat marah. Tapi dia membuat Ye Junlin setuju untuk bergabung dengan klan Ye. Dia tidak baik untuk mengatakan apa-apa. Oke. Jangan sebutkan ini. Jangan marah. Kamu akan menjadi keluarga lagi. Jangan bicara tentang dua keluarga. Li Ziran melegakan Ye Junlin. Keluarga. Itu tidak dihitung sekarang. Tidak ada upacara klan. Siapa yang mengakui bahwa dia adalah anggota klan Ye? Ya. Tanpa upacara klan, itu tidak dihitung. Semua orang berteriak. Li Ziran buru-buru berkata, yakinlah. Upacara klan besok kita akan datang. Tidak hanya itu, aku akan membawa putriku Junjun. Biarkan dia berpartisipasi dalam upacara klan bersama. Biarkan anak itu berkumpul. Ini ya, Ye kata Wudao. Li Ziran dengan cepat mendorong Ye Junlin, cepat dan setuju untuk berpartisipasi. Tapi Ye Junlin tidak bergeming.
Kelompok ini masih ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Terburu-buru, saya mengusir mereka langsung dari klan Ye. Junlin adalah patriark, sekarang bertanggung jawab atas klan Ye kuno. Lemparkan hidungmu ke wajahmu satu persatu. Bukankah itu mencari kematian? Bos, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Cepat dan setujui. Qinglong dan yang lainnya cemas. Anda mengalami kesulitan dengan setiap musuh, tetapi Anda tidak bisa mengalahkan mereka dan Anda bergabung. Anda telah mengalami penghinaan yang begitu banyak. Anda takut kehilangan sesuatu. Bila Anda setuju untuk bergabung dengan Ye Clan, Anda benar-benar membungkuk turun ke mereka dan berlutut. Itu dia. Jadi tidak masalah apakah Anda berlutut dan bersujud kepada mereka. Anda sudah berlutut. Sekarang Anda telah mencapai titik ini. Anda harus terus menanggung penghinaan. Mereka membujuk satu demi satu. Menurut mereka, Ye Junlin sudah berlutut ketika dia setuju untuk bergabung dengan klan. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Oke, saya berjanji untuk berpartisipasi dalam upacara bergabung klan. Tapi besok, Ye Junlin akan duduk di kursi, dan Ye Wudao akan berlutut di tanah. Upacara bergabung dengan klan. Haha. Mari kita menjadi upacara demarkasi. Bersambung. Bab 2495. Leluhur ini milikmu. Oke, kalau begitu kita siap untuk mengikuti upacara klan. Itu akan diadakan besok. Ye Wudao tersenyum pada Ye Junlin. Jangan sombong, kamu pasti akan berteriak leluhurku. Mereka semua pergi. Faktanya, Ye Zantian dari rumah independen tahu segalanya. Ye Junlin, kamu masih memiliki temperamen panas. Orang-orang harus menundukkan kepala mereka di bawah atap. Kamu menyerah kepada klan Ye, itu sama dengan berlutut. Dan sekarang kamu ingin berdiri dan makan. Itu tidak mungkin. Kamu hanya terus bersabar, terus berlutut. Sampai hari ketika kamu menjadi lebih kuat dan berdiri sendiri. Kata Li Ziran. Suara orang lain juga dingin dan acuh tak acuh. Karena saya memilih untuk menyerah, saya akan menanggung penghinaan dengan jujur. Saya memikirkannya, dan saya ingin mengambilnya lagi. Mereka tidak ingin menyebut nama secara langsung, yang mungkin berarti menyiapkan pelengkung peringatan. Ye Junlin benar-benar malu. Ye Junlin bertanggung jawab atas klan Ye kuno. Untuk bergabung. Ini adalah pengambil alihan langsung. Apakah dia harus berlutut? Dia berani berlutut, tetapi siapa yang bisa menahan kelompok orang ini? Li Ziran menghubungi Junjun pada hari yang sama dan membawanya kembali dari Tian's Mansion. Itu adalah hari berikutnya dalam sekejap mata. Ini adalah sesuatu di dalam klan Ye. Kami orang luar tidak cocok untuk berpartisipasi. Ayo pergi. Kata Li Ziran aktif. Dia meninggalkan rumah keluarga Ye dengan semua orang. Dia takut tinggal di sini akan mempermalukan Ye Junlin dan mempermalukannya. Bagaimanapun, Ye Junlin harus berlutut untuk begitu banyak orang. Dan dia pernah menjadi musuhnya. Pada saat yang paling memalukan ini, Ye Junlin pasti tidak ingin orang yang dia kenal melihat. Karena itu, Li Ziran segera membawa orang pergi. Kamu. Ye Wudao tampak tercengang. Dia ingin Ye Junlin kehilangan muka di depan sekelompok orang ini. Tetapi sekarang dia telah pergi. Dan alasannya sangat bagus, bukan orang Ye. Dia belum bisa membantahnya. Tapi ini semua sekunder. Yang penting Ye Junlin, pria yang keras kepala, akan berlutut di depannya dan memanggil leluhurnya. Keren untuk memikirkannya. Betapa bangganya Ye Junlin. Dikenal di seluruh dunia. Biarkan dia berlutut dan bersujud untuk memanggil leluhur. Ini adalah sesuatu untuk dibanggakan. Upacara bergabung dengan suku diadakan di aula leluhur suku Ye di Beijing. Ada 4 kursi di sebelah aula leluhur, dengan 1 di tengah. Ini milik 9 tetua. Posisi tengah milik Ye Wudao. Dia adalah leluhur muda, kedudukan tertinggi. Kursi berikutnya milik Ye Lingtian dan yang lainnya. Pilih 8 tetua untuk menerima penghormatan Ye Junlin. Segera, semua orang berkumpul. Ye Wudao tidak duduk, tetapi berdiri di pintu dan menunggu. Di mana Ye Junlin? Dia belum datang. Ye Wudao melihat sekeliling. Setengah jam lagi berlalu. Ye Junlin datang perlahan dengan Junjun. Ye Junlin bahkan memiliki roti kukus di tangannya, tempat memakannya. Dia tampaknya menganggap upacara bergabung dengan klan sebagai fakta. Ye Junlin, apa yang kamu lakukan? Upacara klan. Ini upacara klan. Kamu terlambat. 20 menit penuh. Apakah kamu ingin bergabung dengan klan Ye? Katakan saja jika kamu tidak mau bergabung. Kukira kau pengecut. Aku tidak akan membiarkanmu. Ye Wudao meraung liar. Semua orang memandang Ye Junlin dengan jijik. Apakah dia terlambat untuk momen penting seperti itu? Dosa tak terampuni. Ini sama sekali tidak menempatkan mereka di mata. Semua orang sudah memikirkannya setelah melihat Ye Junlin. Upacara inisiasi pasti mempersulitnya nanti. Tetapkan aturan untuknya. Oh, terlambat. Aku tidur sedikit terlambat. Ada apa? Ye Junlin mencibir. Kamu masih berani percaya diri. Bagaimana aku masih bisa melahirkanmu? Aku tidak berani mengatakan bahwa kamu memiliki darahku di klan Ye. Ye Lingtian berkata dengan marah. Ye Junlin mengabaikannya, tetapi berjalan langsung ke aula-aula leluhur. Duduk tepat di tengah kursi Ye Wudao. Dia memiringkan kaki Erlang dan memandang semua orang. Bisakah kita mulai? Bersambung. Bab 2496. Bukan Ye Junlin yang berlutut. Itu mereka. Mengapa kamu menakutkan?
Ketika Ye Junlin duduk di kursi Ye Wudao, semua orang terkejut. Semua orang tercengang. Memandangnya tidak percaya. Ye Wudao berdiri di gerbang aula leluhur, seperti orang bodoh. Sepertinya ada yang salah dengan pikirannya. Mengapa Ye Junlin duduk di kursinya? Kenapa ini? Bodoh. Semua orang tercengang. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Semua berlutut. Teriak Ye Junlin. Ini membuat semua orang terbangun dengan kaget. Ye Junlin, apa yang Anda lakukan? Apakah ini di mana Anda harus duduk? Ini adalah posisi leluhur. Keluar dari sini. Anda keturunan berbakti. Anda sedang bermain api. Ye Junlin, di aula leluhur kamu begitu berani menjadi liar seperti ini. Apakah kamu mencari kematian? Kamu harus berlutut. Kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk. Semua orang yang bereaksi cemas. Berteriak satu persatu. Saya tidak sabar untuk mengambil Ye Junlin hidup-hidup. Perilakunya adalah untuk memprovokasi keagungan Ye Clan. Itu terlihat sangat serius di dalamnya. Ye Wudao menarik napas dalam-dalam. Ye Junlin, kamu harus jelas tentang posisimu. Kamu ingin berpartisipasi dalam upacara klan. Bukan kami. Posisi ini milikku. Kamu harus berlutut di sini. Cepat dan berlutut di sini. Saya memaafkan ketidaktahuan Anda. Jangan sombong. Semua orang berteriak. Ye Junlin berlutut. Ye Junlin berlutut. Ye Junlin tersenyum. Siapa bilang upacara bergabung dengan klan? Aku bukan datang untuk ikut. Ah. Sekarang yang lain semakin bingung. Saya tidak tahu apa yang Ye Junlin bicarakan. Bahkan Junjun menatapnya dengan aneh. Tidak tahu apa yang dia maksud. Saya jelas menghadiri upacara lain, yaitu, seseorang akan dikeluarkan dari klan Ye. Ye Junlin mencibir. Seseorang akan dikeluarkan dari klan Ye. Ye Wudao berkata tanpa sadar. Seseorang akan dikeluarkan dari klan Ye. Ye Junlin mengangguk. Mungkinkah kamu? Ye Lingtian bertanya. Ye Junlin tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi senyum ini terlihat aneh. Juga sangat provokatif. Turun. Kamu. Ye Wudao langsung ingin bergerak. Hanya saja tiba-tiba sebuah suara meledak seperti langit yang robek. Ye Wudao masih belum berlutut. Boom. Suara ini seperti guntur, dengan tekanan yang mengerikan. Puff. Ye Wudao berlutut ke tanah tanpa sadar. Di bawah tekanan yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia mendengar bahwa itu adalah suara Ye Qingtian. Dan Ye Lingtian, Ye Kuanglan. Kalian semua berlutut untukku. Suara Ye Qingtian terus meledak. Puff. Tidak dapat menahan tekanan yang kuat. Ye Lingtian dan yang lainnya berlutut ke tanah satu persatu. Ekspresi mereka menyakitkan, dan mereka menerima rasa penindasan yang mengerikan. Dan anak-anak klan Ye di luar aula leluhur mendengar suara Ye Qingtian, dan mereka semua berlutut ke tanah satu persatu. Di seluruh aula leluhur, hanya Ye Junlin yang duduk sendirian. Junjun berdiri di sampingnya. Yang lainnya berlutut. Adegan ini sangat mengejutkan. Bukankah itu upacara bergabung klan Ye Junlin? Bagaimana hal itu terjadi? Bukan Ye Junlin yang berlutut, tetapi orang-orang seperti mereka. Tidak bisa mengerti. Saya tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Ditemani oleh suara langkah kaki yang intensif, Ye Qingtian dan leluhur lainnya dengan cepat datang ke aula. Semua orang memandang mereka tanpa mengerti. Pada saat ini, Li Ziran di luar rumah leluhur Ye dan mereka mendengar gerakan Ye Qingtian. Haruskah terjadi sesuatu? Bos sangat mungkin mengalami kecelakaan. Ayo masuk dan lihat jika terjadi sesuatu. Kita akan mencoba menghentikannya. Li Ziran dan yang lainnya masuk dengan liar. Cepat datang ke aula leluhur. Setelah tiba di aula leluhur, semua orang berhenti. Melihat pemandangan yang mengejutkan di depannya. Bersambung. Bab 2497. Kualifikasi apa yang Anda miliki di depan Tuan Klan Ye kuno? Mengapa mereka semua berlutut di tanah? Apa yang mereka lakukan? Ratusan Ye Clan di Beijing sebenarnya berlutut di depan aula leluhur. Bahkan ada orang yang berlutut di aula-aula leluhur. Untuk apa ini? Apakah itu memuja leluhur? Mengunjungi aula leluhur? Seseorang bertanya-tanya. Lihat ke dalam. Seru Xiao Feng. Semua orang menoleh. Saya melihat satu orang duduk di tengah aula leluhur Ye Junlin. Di sebelahnya berdiri Junjun yang kebingungan. Melihatnya dari sudut ini, seolah-olah semua orang membungkuk pada Ye Junlin. Bagaimana ini? Mengapa mereka berlutut untuk Ye Junlin? Saya tidak bisa membayangkannya karena emosi atau alasan. Orang-orang yang berlutut ini semuanya lebih tinggi dari Ye Junlin. Bahkan Ye Lingtian tidak mau berlutut di hadapan Ye Junlin. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Itu tidak masuk akal. Tidak ada alasan bagi mereka untuk berlutut di hadapan Ye Junlin. Boom. Pada saat berikutnya, serangkaian napas agung menghantam. Ye Qingtian dan yang lainnya muncul. Paksaan yang mengaburkan langit dan matahari menyerang, menyebabkan Li Ziran dan yang lainnya berlutut dan menyembah. Apakah ini leluhur klan Ye kuno? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak hal yang menakutkan. Itu setara dengan sekelompok dewa pembunuh. Menjadi lemah tidak sedikit lemah. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa daftar dewa adalah kentut. Hanya memilih beberapa dari orang-orang ini akan dapat memotong daftar dewa hidup-hidup. Terlalu menakutkan. Aku mengerti. Mereka pasti berlutut karena leluhur tua ini. Kata King Long. Semua orang mengangguk dan setuju.
Karena benar-benar tidak ada alasan mengapa orang-orang ini memberi Ye Junlin untuk berlutut. Orang-orang belum tiba. Ye Zhantian meraung. Kamu ingin ditampar olehku lagi, kan? Melihat Ye Qingtian dan yang lainnya berjalan, terutama menonton Ye Zhantian tampak marah. Ye Wudao takut menangis. Patriark. Paman. Aku salah. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menjadi tuan. Ye Klan belum giliranku untuk menjadi tuan. Semuanya salahku. Ye Wudao segera meminta maaf. Dan kami juga salah. Masalah masuknya Ye Jun ke dalam klan diputuskan oleh leluhurmu. Tapi kami mengadakan upacara klan untuk sengaja mempersulitnya. Kapan kita memenuhi syarat untuk mengajukan klaim? Terutama, apakah para leluhur memutuskan sesuatu? Kami bersalah. Kami bersalah. Papa. Mereka mulai menamparkan diri mereka sendiri dengan keras. Secara khusus, wajah Ye Lingtian dihancurkan untuk mengekspresikan sikap mereka. Mereka semua berpikir bahwa Ye Qingtian membiarkan mereka berlutut, dan menyalahkan mereka karena membuat jalan mereka sendiri, dan mengesampingkan keputusan yang dibuat oleh para leluhur, dan mereka mengadakan upacara bergabung dengan klan sendiri. Ini adalah tindakan lain dari Ye Wudao atas nama Ye Klan. Lakukan hal-hal di luar status dan tanggung jawab Anda. Sama seperti Ye Zhantian pergi untuk berurusan dengan Ye Junlin belum lama ini. Mereka tidak tahu status mereka. Mereka memutuskan untuk membiarkan Ye Zhantian berurusan dengan Ye Junlin. Ye Wudao juga berpikir begitu. Kesalahannya hanya ini. Dan kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Di depannya adalah Ye Zhantian, sekarang Ye Qingtian dan bahkan seluruh klan Ye. Setelah kelompok Ye Qingtian tiba, mereka menatap Ye Wudao. Yah, kamu memang salah. Dan, kamu sangat salah. Di klan Ye, kamu tidak memiliki suara. Apa hakmu untuk mempengaruhi urusan klan Ye? Terutama di hadapan penguasa klan Ye kuno, kualifikasi apa yang kamu miliki? Mendengar teguran Ye Qingtian, semua orang gemetar. Tapi mereka semua salah paham. Kepala keluarga Ye kuno adalah Ye Junlin. Kami salah. Mintalah patriark untuk menghukum. Kami salah. Ye Wudao mengakui kesalahan mereka, dan menerima semua hukuman. Dalam situasi ini, Anda hanya bisa mengakui kesalahan Anda, dan ini adalah satu-satunya cara. Ye Qingtian berteriak, oke. Kalau begitu aku akan mengumumkan hukumannya saat aku memilih. Bersambung. Bab 2498. Perlindungan dalam organisasi Alkitab. Adapun hukuman yang bisa dipikirkan Ye Wudao, itu tidak lebih dari beberapa aturan keluarga. Masukkan dia ke dalam kurungan hingga 3 tahun. Ini terlalu sederhana. Tapi itu adalah pertama kalinya Ye Qingtian dan yang lainnya dihukum. Sedikit gugup. Hukuman ini dari sekarang, Ye Wudao, Ye Lingtian. Ini 9 orang yang diusir dari Ye Klan. Mereka tidak ada hubungannya dengan Ye Klan. Selama kita menemukan bahwa Anda bermain bendera Ye Klan lagi, lalu kalian akan mati. Boom. Ketika Ye Qingtian mengumumkan keputusan itu, para penonton terdiam. Tidak ada yang mengira bahwa hukumannya ternyata seperti ini. Langsung mengusir Ye Wudao dan yang lainnya dari klan Ye. Menakjubkan. Ye Lingtian tercengang. Ye Wudao tercengang. Bahkan yang lain, seperti Li Ziran, tercengang. Mengapa? Karena kejadian ini, hari pertama keluarga Ye kuno dikeluarkan dari keluarga. Apakah itu terlalu ceroboh? Jika saja Ye Lingtian dan mereka diusir, semua orang akan mengerti. Kelompok orang ini melanggar keagungan klan Ye dan pantas mendapat hukuman berat. Tetapi menambahkan Ye Wudao, semua orang tidak mengerti. Pada saat ini, Ye Wudao, Ye Lingtian dan pikiran mereka datang ke pikiran apa yang Ye Junlin katakan sebelumnya. Saya tidak datang untuk berpartisipasi dalam upacara klan, tetapi upacara penghapusan klan. Seseorang akan dikeluarkan dari klan. Bagaimana dia tahu? Salah. Konspirasi. Ini semua konspirasi Ye Junlin. Saya tidak tahu subekstasi apa yang dia tuangkan ke dalam kelompok leluhur ini. Mengapa? Ye Wudao terutama ingin tahu mengapa. Dia tercengang. Kesalahan semacam ini bahkan tidak disebut kesalahan. Itu hanya memalukan hal sepele untuk Ye Junlin. Tidak menodai otoritas klan Ye. Leluhur yang berdiri di depan titik kunci sangat mencintainya. Terutama Ye Qingtian, yang mengkultivasikannya sebagai generasi. Akibatnya, dia membuat keputusan seperti itu untuk Ye Junlin. Mengapa patriark? Mengapa guru? Mengapa paman? Ye Wudao menatap wajah-wajah yang dikenalnya dan bertanya mengapa dengan bingung. Bagaimana bisa ada begitu banyak alasan? Melanggar aturan keluarga, hukuman. Kamu telah dikeluarkan dari klan Ye. Kamu bukan dari klan Ye lagi. Pergi dari sini. Ye Qingtian berkata dengan marah. Bahkan tuannya Ye Longtian mengusir. Cepat. Senang meninggalkanmu seumur hidup. Ye Wudao perlahan berdiri dan menatap Ye Qingtian. Permisi, patriark. Usir aku dari klan siapa yang secara khusus melanggar aturan rumah. Katakanlah itu. Saya yakin. Ye Wudao sangat pintar, mengetahui bahwa tidak ada aturan seperti itu di aturan rumah. Sengaja membiarkan Ye Qingtian berbicara. Ye Qingtian senang. Maaf, saya menambahkannya. Saya bertanya, apakah penguasa klan Ye kuno memiliki hak untuk mengubah atau menambahkan aturan klan? Ya, ya. Teriak semua orang. Sekarang Ye Wudao tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Oke, aku akui.
Kamu memiliki anak ini sebagai landasan masa depan. Jadi kamu rela menyerah padaku, kan? Oke, aku pergi. Akan ada hari yang kamu sesali. Ye Junlin, kamu tunggu. Aku akan menyimpan dendam ini. Ye Wudao mencibir. Menurut pendapat mereka, pasti Ye Junlin yang memaksa patriark untuk mengeluarkan dirinya dari keluarga. Karena bakat dan potensi Junjun, dia pasti bisa menjadi masa depan keluarga Ye. Maka sama saja dia membutuhkannya atau tidak. Ye Lingtian mengikuti Ye Wudao dan meninggalkan klan Ye dalam keadaan linglung. Hei, lakukan sendiri, murid. Siapa yang membuatmu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu sakiti? Ye Longtian menatapnya dengan enggan. Ye Qingtian tampak dingin. Siapapun yang berani melakukan apapun terhadap patriark di masa depan akan berakhir seperti ini. Berjalan di jalan-jalan ibu kota. Ye Wudao dan rombongannya tersesat. Leluhur kecil, kemana kita akan pergi sekarang? Kami mendengarkanmu. Ye Lingtian bertanya. Jika kamu ingin keluarga Ye menyesal, kita hanya bisa membuat diri kita lebih kuat. Kita harus berlindung pada kekuatan besar, kata Ye Wudao. Dia dan Ye Lingtian saling memandang, mengandalkan organisasi Alkitab untuk menemukan Dewa Kegelapan. Bersambung. Bab 2499. Taktik pedang tidak berdarah. Organisasi Alkitab. Ye Kuanglan dan yang lainnya tampak terkejut. Bergabung dengan organisasi lain setelah keluar. Urusan hari ini tidak dapat dipisahkan dari Ye Junlin. Aku harus membuat Ye Junlin membayar harga yang menyakitkan. Ye Wudao benar-benar gemetar karena marah. Dan kebenciannya pada Ye Junlin mencapai puncaknya. Mungkin dulu Ye Junlin arogan. Tapi sekarang aku benar-benar memiliki kebencian yang tak tergoyahkan dengan Ye Junlin. Setidaknya menurut pendapatnya, kebencian yang begitu besar. Dan keluarga Ye kuno. Berapa yang saya bayar untuk mereka? Ketika saya adalah jenius pertama dalam keluarga. Semua orang memanjakan saya dan mencintai saya. Sekarang ada yang lebih menjanjikan. Tendang saja kami. Ini terbuka. Ye keluarga, Anda akan menyesalinya. Ketika saya sangat kuat dalam kultivasi saya, Anda akan tahu apa itu bakat. Apa itu menghancurkan. Anak itu bisa dihancurkan dengan satu jari. Saya akan biarkan semua orang di klan Ye mengerti bahwa mengeluarkanku dari klan Ye adalah hal terburuk yang telah mereka lakukan dalam hidup mereka. Ye Wudao berteriak ke langit. Ye Lingtian juga setuju. Ya, itu dia. Buat mereka menyesal. Tapi cara terbaik untuk membuat mereka menyesal adalah kekuatan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, kamu bisa membuat klan Ye menyesal. Kekuatan. Memahami semua vitalitas ini dan meninggalkan beberapa orang bertanya, tapi leluhur kecil, mengapa pergi ke organisasi Alkitab? Di Daxia ada banyak kekuatan besar. Mereka dulu di Daxia, dan kasus ini dikeluarkan dari peradaban, berjuang untuk pergi keluar. Karena organisasi Alkitabiah begitu kuat, Dewa Kegelapan khususnya bahkan lebih keterlaluan. Semua orang mengatakan bahwa Dewa Surga telah memenangkan Dewa Kegelapan, tapi sejauh yang saya tahu, bukan itu masalahnya. Itu adalah Dewa Kegelapan yang menang. Dan Junjun dan beberapa tuannya menghilang secara misterius di barat. Faktanya, mereka menemukan keberadaan yang sangat kuat, dan mereka diselamatkan oleh Dewa Kegelapan sendirian. Itulah mengapa satu-satunya pilihan untuk mencari perlindungan pada Dewa Kegelapan. Jika saya menyembah Dewa Kegelapan sebagai murid, saya dapat mencapai puncaknya dalam waktu yang sangat singkat. Kata Ye Wudao. Baiklah, segera pergi ke organisasi Alkitab. Ye Lingtian mengangguk. Keduanya tampak seperti pahlawan dan berpikir tentang hal yang sama. Mereka berdua langsung ke luar negeri. Di antara Ye Clan, Li Ziran dan keduanya tertegun. Bahkan setelah waktu yang lama, mereka masih terkejut. Ye Clan dia benar-benar mengusir Ye Wudao dari klan. Ini luar biasa. Itu jenius pertama dari klan Ye. Jika dia mengatakan untuk mengusirnya, dia dikeluarkan. Saya harus mengatakan bahwa Tuan masih memiliki sarana. Buat keputusan seperti itu. Seru Xiao Feng. Dewa jahat pedang mengangguk. Ya. Dia harus menggunakan Junjun sebagai alat untuk merancang dan menantang Ye Clan dan Ye Wudao. Qinglong Qilin. Mereka semua tersenyum. Yah. Anda, tepatnya, kami semua meremehkan bos. Selain penggunaan kekuatan, strateginya juga unik. Akrab dengan semua jenis peperangan, semua jenis konspirasi dan trik. Pada hari-hari di medan perang, musuh sering dikalahkan oleh taktik dan tentara, tanpa satu pion. Meskipun klan Ye kuno ini kuat, menurut strategi, bosnya adalah leluhur mereka. Rancang dengan santai, dan bagian dari keluarga mereka akan berantakan. Desainnya memungkinkan Ye Wudao untuk pergi. Ini terlalu sederhana. Terutama dengan Junjun sebagai alat tawar-menawar, mudah untuk memahami seluruh klan Ye. Karena itu adalah masalah internal dalam klan Ye, Li Ziran dan yang lainnya harus pergi. Dia juga membawa Junjun pergi. Lagi pula, upacara bergabung dengan klan diadakan. Pada saat ini, Ye Junlin masih duduk di aula leluhur. Ye Junlin, kamu lancang. Apakah kamu masih berani duduk? Ye Mingchen yang dibawa Ye Wudao pada awalnya. Dia juga jenius klan Ye. Plak. Ye Qingtian, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba menamparnya. Bersambung. Bab 2500. Menyembah Dewa Kegelapan sebagai guru. Ye Mingchen jatuh dengan keras ke tanah. Semua orang memandang Ye Qingtian dengan bingung.
Apakah Anda lebih suka membiarkan Ye Junlin duduk, dan harus menerbangkan orang lain? Mengapa demikian? Terutama Ye Mingchen bahkan lebih bingung. Pada saat ini, Ye Qingtian berbicara lagi. Bukankah saya mengatakan bahwa Anda tidak ingin merepotkan di depan Tuan? Ye Mingchen menatapnya dengan sedih. Dan saya tidak membuat masalah di depan Anda. Saya sedang berbicara tentang Ye Junlin. Boom. Pada saat ini, Ye Qingtian tiba-tiba jatuh berlutut. Puff. Puff. Leluhur lainnya juga jatuh ke tanah satu per satu. Terkejut. Yang lain terkejut. Mengapa leluhur berlutut? Seharusnya tidak. Bahkan jika ini adalah aula leluhur klan Ye. Tetapi leluhur di aula leluhur lebih rendah dari orang-orang ini. Orang-orang ini bahkan ada dalam potret aula leluhur. Bagaimana mereka bisa berlutut pada diri mereka sendiri atau seseorang yang lebih rendah dari mereka sendiri? Bukan tidak mungkin. Tetapi beberapa orang masih menemukan. Mereka tidak menyembah dari aula leluhur. Tapi Ye Junlin duduk di lapangan. Temui patriark. Teriak semua orang. Kepala keluarga. Apakah Ye Junlin sang patriark? Pada saat ini, semua orang tampak jelas. Ternyata Ye Qingtian mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak memenuhi syarat di depan patriark. Patriark ini tidak bermaksud dia, tetapi Ye Junlin. Dia juga mengatakan bahwa patriark dapat mengubah aturan klan sesuka hati, untuk mengusir Ye Wudao dan yang lainnya dari klan. Patriark ini adalah Ye Junlin. Anggota klan Ye di Beijing menjadi gila. Tidak hanya Ye Junlin bergabung dengan klan, dia juga pemimpin klan. Ini terlalu menakutkan. Umumkan, ini adalah penguasa klan Ye kuno dan bahkan semua klan Ye. Alasan mengapa saya memberitahu Anda identitas patriark adalah untuk kenyamanan melakukan sesuatu untuknya. Ada orang-orang di klan kuno untuk melakukan sesuatu, dan ada orang di dunia yang melakukan sesuatu. Ye Qingtian menjelaskan. Paham. Teriak semuanya. Di sisi lain, Ye Wudao dan timnya akhirnya menemukan basis tertentu dari organisasi Alkitab. Pangkalan ini bertanggung jawab atas Dewa Jahat. Dewa Jahat mengenal Ye Wudao, dan dia terlihat sedikit waspada ketika dia melihat beberapa orang. Perintahkan ribuan pria kuat untuk mengepung mereka. Tuan ini, jangan gugup. Kami di sini untuk bergabung dengan organisasi Alkitab. Ye Lingtian menjelaskan dengan cepat. Roh-roh jahat tampak heran. Berlindung di dalam organisasi kita. Benarkah? Ye Wudao, Anda adalah jenius pertama dari klan Ye kuno. Bagaimana Anda bisa berlindung di dalam organisasi kita? Bahkan dapat dikatakan bahwa di mata klan kuno kami ini cara yang bengkok. Bagaimana Anda bisa bergabung dengan kami? Jangan buat kami tertawa. Jangankan roh-roh jahat, tidak ada orang lain yang percaya. Itu benar. Kami telah dikeluarkan dari klan Ye. Kata Ye Wudao tentang pengusirannya dari klan Ye. Semua orang memeriksanya dan ternyata benar. Jadi kami datang untuk bergabung dengan organisasi Alkitab. Jangan khawatir, kami tidak membuang-buang makan siang. Bergabung dengan organisasi Alkitab juga akan meningkatkan kekuatan Anda. Dan untuk menunjukkan ketulusan saya secara khusus membawa beberapa hadiah pertemuan. Tapi kami harus bertemu dengan Dewa Kegelapan. Yang utama adalah tujuan kedatanganku kali ini adalah untuk menyembah Dewa Kegelapan sebagai guru. Tanpa melihatnya, aku akan berlutut di sini selamanya. Ye Wudao jatuh ke tanah dengan kepulan. Dan aku juga ingin memuja Dewa Kegelapan sebagai guru. Ye Lingtian juga berlutut di tanah. Mereka berdua hanya berlutut lurus seperti ini. Membuat penonton khawatir. Semua orang tercengang. Saya juga melihat tekad keduanya. Berlutut ini adalah satu hari satu malam. Ketika Ye Junlin mendengar berita itu, dia terkejut. Setelah berputar-putar, orang-orang ini masih kembali ke komando mereka. Kuncinya adalah mereka masih menyembah diri mereka sendiri sebagai guru. Menarik. Ye Junlin memutuskan untuk pergi ke sana secara pribadi. Dewa Kegelapan ada di sini. Ye Wudao, yang telah berlutut selama sehari semalam, mendengar cahaya di mata mereka. Bersambung.